Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas proyek akhir dari mata kuliah metode kuantitatif. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, Selvia Rahmadani, dengan NIM 64201159 dan rekan saya, Filza Anastasia Amalia, dengan NIM 64200748. Tujuan penelitian ini, 1. Untuk mengetahui kinerja karyawan, 2. Untuk mengetahui pengembangan SDM, 3. Untuk mengetahui kepemimpinan dalam sebuah perusahaan. Berikut data dari pengembangan SDM. Dan ini data dari kinerja karyawan. Dan yang terakhir ini data dari kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan uji validitas. Uji validitas yaitu instrumen tersebut akan dikatakan valid jika dapat mengukur apa yang seharusnya diukur atau mengukur apa yang diinginkan dengan tepat menurut Supranto 1997. Pengujian validitas instrumen diuji dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikan 0,05 dengan rumus korelasi produk momen person. Di sini ada uji validitas X1, yaitu pengembangan SDM. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan valid. Data dari X11 sampai dengan X13 signifikan bernilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka variabel dinyatakan valid. Selanjutnya di sini ada uji validitas X2 kinerja karyawan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan valid. Data dari X21 sampai dengan X25 signifikan bernilai 0,000 lebih kecil dari 0,5, maka variabel dinyatakan valid. Selanjutnya di sini ada uji validitas Y, yaitu kepemimpinan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,5, maka data dinyatakan valid. Data dari Y11 sampai dengan Y15 signifikan bernilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka variabel dinyatakan valid. Di sini ada hasil uji reliability statistik variabel X1, X2, dan Y. Berikut ini tabelnya. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penguji reliabilitas terhadap variabel pengembangan SDM X1 yaitu menunjukkan nilai koefisien alfa sebesar 0,869, lebih besar dari 0,6. Dan pengujian reliabilitas variabel kinerja karyawan X2 menunjukkan nilai koefisien alfa sebesar 0,872, lebih besar dari 0,6. Pengujian reliabilitas terhadap variabel kepemimpinan Y menunjukkan nilai koefisien alfa sebesar 0,682, lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan pada kuesioner reliable sehingga item-item tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Uji koefisien korelasi parsial. A. Keputusan. Berdasarkan tabel korelasi tersebut, signifikan sama dengan 0,174 lebih besar dari alfa sama dengan 0,025 sehingga HO-nya diterima. Yang B itu ada kesimpulan. Kesimpulannya tidak dapat
tidak terdapat hubungan antara signifikan secara parsial antara kinerja karyawan X2 terhadap kepemimpinan Y. Berdasarkan tabel correlation dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara kinerja karyawan X2 terhadap kepemimpinannya itu Y sebesar 0,317. Nah, di sini masih ada yang A itu ada keputusan berdasarkan tabel korelasi tersebut signifikannya sama dengan 0,064 lebih besar dari alfanya sama dengan 0,025 sehingga HO diterima. Yang B adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara kinerja karyawan terhadap pengembangan SDM. Berdasarkan tabel correlation dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara pengembangan SDM atau X1 terhadap kepemimpinannya Y sebesar 0,422. Uji koefisien korelasi dan determinasi simultan. Nah, di sini ada uji koefisien korelasi. Yang A itu ada keputusan signifikan F change-nya sama dengan 0,145 lebih besar dari alfanya sama dengan 0,05 sehingga HO-nya diterima. Yang B ada kesimpulan. Kesimpulannya itu terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara pengembangan SDM dan kinerja karyawan terhadap kepemimpinan. Berdasarkan tabel model summary dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara pengembangan SDM X1 dan kinerja karyawannya X2 terhadap kepemimpinannya itu Y sama dengan 0,451. Nah, di sini ada pembahasan dari determinasi simultan. Berdasarkan tabel summary, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi antara pengembangan SDM X1 dan kinerja karyawannya X2 terhadap kepemimpinannya Y sebesar 0,203 atau pengembangan SDM dan kinerja karyawan memberikan kontribusi sebesar 20,3% terhadap kepemimpinan. Uji regresi berganda. Penguji secara simultan menunjukkan bahwa nilai F sebesar 2,169 dengan signifikasinya 0,145, sedangkan F-table-nya itu N dikurang K dikurang X1 sama dengan 20 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 17 diperoleh nilai 3,59. Maka F hitung lebih besar dari F-table. Artinya pengembangan SDM dan kinerja karyawan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepemimpinan. Nah, di sini ada persamaan regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda berdasarkan tabel koefisien dapat dianalisis persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara variabel X1, X2, dan terhadap Y sebagai berikut. Y sama dengan 12,336 ditambah 0,399 X1 ditambah 0,118-nya X2. Sehingga berdasarkan persamaan regresi berganda yang terbentuk di atas dapat dianalisis sebagai berikut. Jika nilai variabel X1 pengembangan SDM dan X2-nya itu kinerja karyawan sama dengan 0, maka nilai variabel Y kepemimpinan sebesar 12,336 atau 12,3%. Berdasarkan uji T, dapat diketahui bahwa nilai T hitung variabel kepemimpinan Y sebesar 3,249 dengan nilai signifikannya 0,005. Jika nilai variabel X1 atau pengembangan SDM-nya bertambah 1%, maka akan menaikkan nilai variabel Y kepemimpinannya itu sebesar 0,399 atau 0,33%. Berdasarkan uji T, dapat diketahui bahwa nilai T hitung untuk variabel pengembangan SDM atau X1 sebesar 1,617
dengan nilai signifikannya itu 0,124 lebih besar dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan H-nya diterima. Jika variabel X2-nya itu kinerja karyawannya bertambah 1%, maka menaikkan nilai variabel Y kepemimpinan sebesar 0,118 atau 0,11%. Berdasarkan uji T, dapat diketahui bahwa nilai T hitung untuk variabel kepemimpinan sebesar 0,734 dengan nilai signifikannya 0,473 lebih besar dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan H-nya diterima. Demikian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.